Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Hajah Nur Hasanah SPD, dan Bapak Ibu Majelis Guru beserta tenaga kependidikan. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa ini adalah kegiatan dari calon guru penggerak, yaitu saya sendiri Yusnisan SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 012 Bukit Tadi, Kota Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata berupa menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ini terdapat di modul 1.4. Bapak Ibu, nanti saya akan memaparkan terkait tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Nah, hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, tempat kerja, atau komunitas. Artinya Bapak Ibu, kita harus bisa mempraktikkan hal-hal baik di lingkungan sekolah kita. Ini makna dari budaya positif. Apa saja sih sebenarnya budaya positif itu? Inilah yang harus kita kembangkan, yang harus kita pahamkan kepada murid khususnya, yang mana semua ini harus kita tumbuhkan dari motivasi intrinsiknya, dari internalnya. Ketika motivasi ini timbul dari internalnya, insya Allah akan menjadi manfaat. Budaya positif itu yakni saling menghargai, kemudian bekerja sama, bahasa kerennya kolaborasi, kemudian bertanggung jawab, kemudian ada datang tepat waktu, kemudian fokus pada solusi, ya. Dan sebenarnya banyak budaya-budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah. Oke, ini dia budaya positif. Kemudian kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ada namanya disiplin positif. Disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan sekolah. Tadi ada disinggung tentang datang tepat waktu. Itu termasuk disiplin positif, Bapak Ibu. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan pemantik sebenarnya terkait dengan budaya positif. Jadi yang pertama, bagaimana cara membuat murid disiplin? Ini kan pertanyaan-pertanyaan kita Bapak Ibu, dan perlu kita jawab, dan perlu kita pahami dan kita kembangkan apa yang seharusnya kita lakukan di sekolah. Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu akan terjawab mana nantinya, ya, terkait dengan disiplin positif. Nah, ini termasuk dalam budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu lah, setelah sedikit saya paparkan tadi, apa yang dimaksud dengan disiplin? Mungkin ada yang ingin menjawab? Apa yang dimaksud disiplin? Di benak Bapak Ibu, kira-kira disiplin itu apa sih? Kan selama ini kita tahu disiplin, mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira apa maksud dari disiplin? Ya, mentaati aturan. Ada lagi Bapak Ibu selain mentaati aturan? Mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu, satu lagi? Kira-kira Pak Zai, apa Pak Zai, kira-kira Pak Zai disiplin itu? Mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Oke, mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Itu Bapak Ibu
disiplin. Nah, kita akan gali Bapak Ibu makna dari disiplin tersebut. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kita akan gali melalui pemaparan-pemaparan berikut. Kebanyakan Bapak Ibu, disiplin itu kita hubungkan dengan kata-kata tertib, tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin Bapak Ibu juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran sekarang ini, ya, yang mungkin dulu kita pernah sekolah, zaman-zaman kita biasa menghapus itu melayang, ya, kemudian ditarik telinganya, bahkan ditampar Bapak Ibu. Nah, bahkan ditampar itu adalah hukuman. Nah, tapi saat ini jika itu tidak diperlukan, kadang ini adalah solusi terakhir, alternatif terakhir, bahkan dikatakan jangan digunakan sama sekali hukuman itu. Nah, nanti Bapak Ibu akan memahaminya ketika saya memutarkan suatu video yang terkait dengan hukuman terhadap anak. Artinya apa Bapak Ibu? Hukuman-hukuman yang kita lakukan dengan memarahi, ya, dengan secara verbal, kemudian secara fisik, itu dianjurkan dalam proses pembelajaran saat ini jangan digunakan lagi. Kita lanjutkan. Nah, makna disiplin masih dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, tujuan kita mendisiplinkan kan kepatuhan, Bapak, pasti, ya, pasti itu tujuannya. Namun tidak harus menggunakan kata-kata yang menyakiti hati. Secara verbal itu Bapak Ibu, kata-kata yang menyakiti itu lebih tajam daripada fisik sebenarnya. Kalau fisik kita pukul gitu kan, hilang itu insya Allah tidak akan berbekas. Tapi kalau verbal itu menyusul hati, itu akan membuat anak itu dendam dan sebagainya, marah, ya, karena masuk pada psikologinya, bisa down mentalnya Bapak Ibu. Nah, kita bertujuan disiplin akan membuat anak patuh, ya. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Jadi kita berpikir bahwasanya akan membuat tidak nyaman terhadap anak murid. Itu pasti Bapak Ibu, karena dengan hukuman itu akan membuat ketidaknyamanan bagi murid. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, kita sama-sama pahami dulu apa itu makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal Bapak Ibu. Ini kata kuncinya, motivasi internal. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita memberikan kata-kata yang bisa menusuk ataupun mengetuk hatinya, insya Allah akan menimbulkan motivasi internal untuk berubah dalam dirinya. Makanya dengan kata-kata, nanti Bapak Ibu ada saya tampilkan videonya seperti apa agar motivasi internal itu tumbuh dalam diri murid kita tanpa menggunakan hukuman-hukuman fisik maupun kata-kata yang menyakiti hati mereka. Jadi kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi internal. Motivasi internal berseluruh juga, tapi dengan kata-kata yang baik, dengan nada-nada yang halus dan sebagainya. Ini pembelajaran saat ini Bapak Ibu memang terkadang merasakan tidak sesuai, tapi ini yang harus kita lakukan bersama. Makanya hari ini sama-sama kita memaafkan Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, juga pemikiran Ki Hajar Dewantara lagi, bahwa ada satu pandangan dari salah satu penulis Diane Kosen dalam bukunya menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu.
sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya Bapak Ibu, kita memang harus mendorong anak kita agar motivasi kepatuhan ya, kemudian ketaatan itu memang dari dalam diri. Kita ketuk hatinya Bapak Ibu supaya mereka memang betul-betul dalam dirinya untuk melakukan kebaikan atau perubahan. Itu yang maksud daripada dari makna di sisi tersebut. Kemudian Bapak Ibu, nah nih, jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi motivasinya betul-betul dari dalam. Karena Bapak Ibu, mereka ini melakukan sesuatu karena penghargaan. Makanya pembelajar sekarang ini tidak ada lagi memberikan penghargaan, reward, karena takutnya mereka berpikir ada reward baru dia melakukan, ada penghargaan baru dia rajin, ada penghargaan baru dia patuh. Jadi faktor intrinsik ini juga kita hati-hati. Makanya Bapak Ibu, intrinsik ini perlu kita terapkan di dalam diri mereka. Nah Bapak Ibu, apa nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan daripada faktor intrinsik yang kita akan pahamkan pada diri murid? Yang pertama adalah keadilan, tanggung jawab, kejujuran. Bapak Ibu, tanggung jawab kita akan terapkan dalam diri mereka. Kemudian kejujuran, jangan suka berbohong anak-anak kita. Kemudian bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang. Kemudian rajin, komitmen, percaya diri, dan sabar. Inilah dan banyak lagi sebenarnya hal-hal baik, nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan, kita kembangkan di sekolah kita melalui Bapak Ibu menyentuh hati mereka agar timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Untuk kita selaku guru memberikan motivasi ya, memahami mereka, tentunya kita harus paham 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Nah, biasanya kebutuhan bertahan hidup ini terkait dengan fisiologis. Fisiologis misalnya masalah makan ya. Ada anak murid misalnya, si Doni lah. Si Doni di dalam kelas tiba-tiba dia mengambil makanan temannya yang sedang membawa bekal ya, diambil tanpa memberitahu. Lalu ditanya kenapa Doni mengambil bekal temannya? Saya tidak dibekali oleh orang tua saya, Bu. Artinya apa? Kira-kira ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan hidup, karena dia mau makan Bapak Ibu. Ini juga masalah ekonomi, masalah apa, kita juga harus tahu latar belakang mereka. Terkadang Bapak Ibu, anak kita berbuat yang tidak baik di sekolah itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di sekolah, di rumah juga. Jadi kita harus paham apa masalah atau latar belakang anak didik kita. Ini penting Bapak Ibu untuk kita bisa mengetahui karakter anak-anak didik kita. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ada namanya cinta dan kasih sayang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita ini harus lebih menebarkan cinta dan kasih sayang di sekolah, bukan marah-marah. Nah, karena kalau kita lebih mengedepankan marah-marah Bapak Ibu, tidak akan ada rasa kasih sayang antara anak dan antara murid dan guru. Apalagi Bapak Ibu di rumah sudah kena marah dan sebagainya ya, datang ke sekolah kita marah-marah juga anak tersebut. Akhirnya apa? Tidak akan timbul motivasi intrinsik, kepatuhan dan sebagainya. Bahkan timbul malah dia juga ikut marah dengan kita. Jadi rasa kasih sayang di kelas Bapak Ibu kita timbulkan, kita tumbuhkan Bapak Ibu terhadap anak murid kita. Pak, gimana anak ini sangat kecil sekali? Itu memang sebenarnya adalah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sebenarnya. Jawabannya adalah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya di dalam kelas Bapak Ibu, anak-anak itu ngantuk dan sebagainya, kemudian tidak memperhatikan dan sebagainya. Itulah sebenarnya bagaimana kita agar bisa anak itu bersemangat di kelas. Bagaimana caranya? Membuat pembelajaran yang menyenangkan, membuat pembelajaran yang mereka bergerak ya, berbicara dan sebagainya. Makanya ada 3 gaya belajar Bapak Ibu. Yang pertama adalah audio visual,
ya kan? Visual, kemudian kedua auditorial, dan ketiga kinestetik. Kadang anak ada suka mendengar, kadang anak suka bergerak, ada anak juga yang bisa dengan melihat. Makanya video-video pembelajaran, media-media itu Bapak Ibu buatlah supaya di kelas itu menjadi kelas yang menyenangkan. Tidak akan tertidur Bapak Ibu kalau kita buat kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk mereka. Jadi rasa kasih sayang, rasa senang itu kita timbulkan dari kita untuk murid kita, terutama di kelas. Juga kesenangan Bapak Ibu ya. Kemudian kebebasan. Kadang pembelajaran sekarang Bapak Ibu, anak itu sebenarnya bebas memilih. Makanya kita harus bisa membuat asesmen diagnostik, misalnya menanyakan hobinya, menanyakan apa keinginannya. Itu salah satu agar kita tahu apa yang dia ingin pilih, seperti itu. Secara tidak langsung tahu apa yang dia ingin pilih dalam pembelajaran kita buat. Mungkin dia mau diskusi, mau bergerak-bergerak, maka kita siapkan Bapak Ibu. Nah, anak lebih bebas memilih bagaimana dia keinginan dia untuk belajar di kelas. Nah, ini Bapak Ibu ya, beberapa kebutuhan dasar yang harus kita ketahui di kelas sehingga kita bisa membuat sebuah pembelajaran yang memang dibutuhkan murid. Nah, Bapak Ibu, untuk melakukan budaya positif ini kita harus paham ada beberapa teori, yaitu restitusi ya. Apa itu restitusi? Ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, karakter yang lebih baik Bapak Ibu dengan restitusi. Jadi restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif. Nanti akan paham Bapak Ibu dengan beberapa video. Nah, ada restitusi 5 posisi kontrol. Pertama adalah penghukum. Nah, tadi saya sudah singgung masalah awal penghukum. Jadi posisi kita selama ini kira-kira Bapak Ibu posisi kita di mana? Penghukum rata-rata penghukum, betul Bu. Jadi kita hilangkan Bapak Ibu posisi kita di penghukum. Memang malu karena kita emosi ya. Saya itu sendiri kadang emosi dengan kelakuan anak. Tapi kita sedikit-sedikit harus mengalami perubahan ketika ada teori tentang restitusi gitu ya, penghukum. Kira-kira Pak Zainuddin dalam posisi mana Pak Zainuddin? Di antara ini untuk mendisiplinkan anak, di posisi mana? Masih penghukum? Iya. Pak Ilham kira-kira posisi mana Pak Ilham? Masih penghukum. Pak Teddy? Iya. Bu Santi kira-kira? Masih penghukum? Atau teman? Teman ya? Alhamdulillah. Kita akan lihat Bapak Ibu. Kita akan lihat maksud dari kelima ini. Ini menarik Bapak Ibu ya. Kira-kira Bu Selly posisi mana? Masih penghukum, masih marah-marah dan sebagainya? Ya, kita akan paham ya. Jadi ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, anak kita buat rasa bersalah. Mana yang lebih baik nanti kita akan tahu. Teman, anak kita buat teman ya. Kemudian ada pemantau dan manajer. Nah, kita akan pahami nanti. Saya sudah siapkan videonya. Nanti Bapak Ibu akan melihat dengan melihat video tersebut. Nah, inilah 5 posisi kontrol. Nah Bapak Ibu, kita pahami dulu. Penghukum biasanya nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk. Nah, mata melotot. Iya. Dan menunjuk biasanya. Nah, apa bahasanya? Patuhi aturan saya atau awas. Ya. Kamu selalu saja salah. Ya. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Kadang mungkin kayak tugas selesai. Kamu gitu. Nah, dengan belajar ini kira-kira salah kan selama ini kita lakukan? Salah. Ya, karena ini posisi penghukum Bapak Ibu bukan kita tampar, kita jewer, tapi dengan kata-kata saja sudah salah. Ini kadang ke hati Bapak Ibu. Nah, kalau lagi kita dipelototin,
kemudian kita dituju-tuju mukanya dengan wajah yang sangar, ya. Apa yang terjadi? Tentu anak merasa takut, kadang bahkan dendam. Tapi jangan salahkan, ketika kita marah-marah, kemudian mobil kita bocor, ya. Sepedanya, motornya bocor, itu jangan salahkan, karena itu adalah dari kita sendiri sebenarnya, ya, karena ada rasa dendam tadi. Nah, hasilnya Bapak Ibu, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Jadi kalau banyak coret-coret ini, salah satunya mungkin faktor itu, ya. Kemudian sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Alhamdulillah mungkin mobil belum tergores Pak oleh fasilitator gitu kan. Memang nanti ada. Nanti bapak ibu ada namanya segitiga restitusi dan nanti setelah belajar ini bapak ibu kita akan pahami segitiga restitusi. Nah, ya. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat Bu, video ini ya. Ini posisi penghubung. Ini posisi penghubung. Lan, sini kamu. Ini posisi penghubung. Contoh posisi penghubung. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa? Apa coba? Alasannya apa lagi? Kamu bilang tidak terlambat. Jangan kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. Ada dalam konsekuensi, jadi pendukung ada konsekuensinya, yaitu dikirim basket. Kamu seorang ibu, berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ya Bu, posisi dia duduk itu sudah tertekan batinnya Bu. Pasti itu psikologinya terkena down ya, mentalnya. Ya, nah, jadi ini posisi penghubung Bapak dengan kata-kata yang kasar, wajah yang sudah bermakeup hingga berubah. Karena mana tadi? Kira-kira pernah kita lakukan Bapak Ibu? Sering. Kita ngambil saja lah. Tapi insya Allah dengan belajar restitusi, nanti ada cara Bu, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Kemarin saya sudah lakukan, nanti saya akan tampilkan videonya ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Tadi posisi penghubung. Sekarang kedua, membuat merasa bersalah. Artinya membuat anak didik kita merasa bersalah. Nah, biasanya Bapak Ibu, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dengan cara lesu ya. Misalnya nanti ada contohnya. Nah, ya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, kata-katanya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, bawa-bawa nama orang tua. Nah, nanti akan tersentuh betul, tapi membuat dia merasa bersalah sama orang tuanya, sama gurunya. Kita bagus tadi Bapak Ibu, merasa membuat dia merasa bersalah. Kalau dibanding dengan penghukum mungkin ya. Nah, tapi kita ini nanti bersama-sama. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dia merasa bersalah. Aduh, ternyata salah ini. Kesian orang tua. Memang betul. Tapi rasa bersalah itu tidak menjamin untuk berubah sebenarnya. Ya. Nah, kita lihat
Kita lihat salah satu videonya. Orangnya itu segala. Naren, Dia lagi ya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Agak Oh, halus. Tuhan, Naren. Pas sedih. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Melas saja Bisa dengan melas ya. tidak bisa Melas membilang sedih, kamu. halus. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu susah ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Kira-kira Bapak Ibu kalau ada kata-kata itu anak-anak merasa bersalah tidak? Nanti jantung memang saya merasa bersalah ya Allah buat jantungan rupanya. Tapi ini juga tidak menyelesaikan adanya perbuatan atau perbaikan dalam diri murid, ya, karena dia merasa bersalah. Nanti ada posisi yang memang betul-betul kita harus laksanakan yang baik ya. Nah itu salah satunya Bapak Ibu. Ya kita lanjutkan lagi. Nah, teman. Kalau kita pikir teman, nah ini lebih bagus nih ya. Nah, coba kita sama-sama perhatikan. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan matanya biasa saja, kemudian senyum dan jenaka. Senyum, banyak senyumnya. Ya. Nah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini salah satunya kata-katanya ya. Nanti kita akan lihat. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, ia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi dia merasa, oh misalnya dimarah dengan guru lain nih, nah, dia minta bantuan pada guru yang memang sering menjadi temannya. Jadi karena jiwa murid masih kecil kan, oh dia akhirnya dia ketergantungan dengan guru yang sering memang kayak menjadi teman, tempat curhatnya. Ini juga kurang baik. Ada positifnya, ada juga negatifnya. Ya. Dengan orang yang sama ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Nah, kalau buku Selamat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis guru saya rekomendasikan saya Bu. Bapak Ibu pernah ya? Kami malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang harinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya rincang, tetap nggak kesenjan Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya. Memang ada dialog kemudian membuat saling senyum Bapak Ibu ya. Merasa berteman, bercanda kayak kita sama guru ya. Senyum, bercanda. Ada nilai positif dan ada nilai negatif. Kira-kira Bapak Ibu apa ada posisi teman tadi selama ini? Saya sekali ada ya, kadang-kadang kan banyak ke posisi membuku. Ya, Umi, kira Umi di posisi mana Umi? Kalau di teman pernah dilakukan kira-kira Umi? Ada juga ya, sedikit. Jadi kita dengan belajar ini kita sama-sama memahami ya. Terutama koreksi juga saya secara pribadi ya.
bisa pahami. Nah, pemantau Bapak Ibu ya. Pemantau ini biasanya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Biasanya Bapak Ibu terkait sering menyebabkan konsekuensi. Nah, guru pemantau ini seperti ini. Misalnya, peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Sedikit-sedikit kamu sudah berbuat salah, kamu tahu konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Ada sering mengungkapkan konsekuensi. Sedikit formal, jaga image. Guru sering menjaga image, ya. Tidak mau lebih rendah daripada guru. Kita lihat, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, biasanya konsekuensi. Kamu tidak kerjakan tugas, Bapak mau kamu selesaikan habis jam sekolah dan sebagainya. Biasanya itu konsekuensi. Ini pemantau. Ada Bapak Ibu seperti itu? Ada. Iya. Saya tidak buat tugas. Nanti jangan istirahat ya. Kamu selesaikan tugas. Ya. Nah, kita lihat. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, itu Bapak Ibu sebelumnya ya. Ada konsekuensi. Datang harus jam 7, tapi dia lambat. Tahu kan konsekuensinya, tapi gurunya seperti formal. Tidak banyak senyum dan sebagainya. Nadanya formal. Gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita lihat manajer. Nah, mana posisi yang terbaik di antara 5 posisi kontrol tadi ya. Nah, manajer Bapak Ibu, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, nadanya ikhlas, tidak banyak senyum, tapi terlihat tulus ketika dia menasihati muridnya. Nah, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Yakininya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Artinya Bapak Ibu, anak-anak ini mencari solusi sendiri. Kita yang menanyakan, dia cari solusi. Misal contoh, anak-anak berbuat salah nih, tidak sholat berjamaah misalnya. Tanyakan, kira-kira apa yang kamu harus lakukan ke depan setelah ini? Itu kan kata-kata yang dia mengatakan kembali solusinya. Oh iya Bapak, saya akan ikut sholat berjamaah. Kalau memang terburu-buru saya sholat dulu dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita tanyakan Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, murid merasa dihargai dan murid dibuat mengaku atas kesalahan dan merasa bahagia karena diajak diskusi dan mencari solusi atas kesalahannya. Dia sendiri yang mencari solusi, bukan kita. Kamu harus ini tidak, tapi dia mengakui kesalahan dan apa yang akan dilakukan dengan merubah kesalahan tersebut. Seperti itu, ya. Nah, kita lihat videonya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah Nah, keyakinannya sudah dibuat dan tepat waktu ini semua Ada diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. dia menjawab sendiri solusinya Jadi, dari dia apakah langsung. Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Iya Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk Ini solusinya dia jawab sendiri. Yang kita Kalau kita masih seperti aturan gitu kan. ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya. Kira-kira posisi manajer ini Bapak Ibu, anak-anak itu merasa tertekan tidak? Merasa dimarah? Tidak Bapak Ibu. Inilah posisi kontrol yang baik yang harus kita terapkan di sekolah. Mungkin dalam hati Bapak tak bisa, tak mungkin, ya kan? Tapi inilah kenyataan yang harus kita lakukan. Hindari marah-marah lagi. Stres kita Bapak Ibu kalau marah-marah. Tapi dengan posisi manajer. Kemarin sudah saya lakukan Bapak Ibu, anak yang berkelahi kita pelan-pelan lah gitu kan, pelan-pelan. Nah, jadi posisi manajer inilah yang memang harus kita terapkan dalam diri kita kepada murid. Ya. Nah, kalau insya Allah karena kita menanyakan, dia yang menjawab solusi apa. Dia terlambat apa solusinya? Pakai alarm. Itu salah satu solusi. Suruh kakaknya bangunkan, suruh ibunya membangunkan. Ya, ini hal yang memang teori. Kita harus gunakan teori ini Bapak Ibu di sekolah. Setelah ini ya, saya juga akan Bapak Ibu semua. Ya. Nah, Bapak Ibu, maka yang kita harus terapkan di sekolah kita saat ini adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ketika anak ada kasus nih, anak berkelahi, kita panggil, Pak Zai panggil, Pak Zai harus menggunakan segitiga restitusi. Salah satu video yang saya buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf itu memang. Kamu tahu apa mendengar begini? Mungkin berkaitan dengan juga Pak. Ya benar. Tapi kamu semuanya masuk kan? Apa? Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk orang. Namun setiap bulannya kita pasti ada kesalahan. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan kita? Kamu nantinya keyakinan kelas kita? Kalau manusia, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang mana? Alhamdulillah, ternyata tidak tahu. Lalu apakah salah satu solusi masalah ini? Iya, pertama saya minta maaf ya tidak melakukan juga. Kedua, saya Baik, apa apresiasi untuk menjawabnya dengan kamu dan ya, ini salah satunya Bapak Ibu yang saya buat. Tidak usah berpikir berubah itu hari ini besok berubah. Ini proses. Terkadang Bapak Ibu perubahan itu terjadi ketika kita sudah dewasa. Itu sebenarnya salah satu faktornya ketika kita di sekolah memberikan seperti ini. Kalau kita besok berpikir berubah ya takkan terjadi. Tapi cara ini adalah proses untuk perubahan ke depan. Nah seperti itu. Kalau kita terapkan, jadi tak perlu marah-marah. Buat keyakinan kelas sesuai dengan keyakinan kelas tadi. Maka kemudian tanyakan solusi apa yang kamu harus lakukan. Ini tadi anak tidak mengumpulkan tugas.
Alasannya kenapa? Alasannya malam-malam tidur, main game dan sebagainya, akhirnya mengantuk, belajar malas dan sebagainya, tidak mengumpulkan tugas. Tanyakan kenapa alasannya. Nah, di situ timbul rasa bersalah, kemudian dia akan mencari solusi. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu keyakinan kelas ya. Salah satu keyakinan kelas, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat belajar berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Nah, bisa Bapak kembangkan ini di kelas. Jika ada anak-anak yang berkasus, panggil, kira-kira mana keyakinan kelas yang dia langgar, tanyakan. Nah, disinilah yang sudah disepakati. Tapi Bapak Ibu membuat keyakinan kelas satu sepakat dengan anak murid, tidak kita sendiri. Ya, sepakat dengan murid sehingga dia tahu nih, oh ya kemarin sudah sepakat. Tapi kalau kita buat sendiri, ya anak akan merasa buat. Dan kalau dia merasa buat, dari dia Bapak Ibu, dari dia. Pak, saya ingin datang tepat waktu. Nah, itu salah satu keyakinan kelas dari dia sendiri. Artinya dia punya janji ataupun apa ya, punya motivasi lah dari dalam dirinya. Karena banyak kita berbuat ini dari motivasi dia sendiri, apa yang dia inginkan. Tapi tidak seragam. Nggak seragam nggak apa-apa. Tidak mesti seragam. Ya nggak mesti seragam. Setiap kelas nggak mesti seragam. Boleh dirapi-rapikan. Nah seperti ini ya. Saling membantu, review dan dapat. Ini kan semuanya ini Bapak Ibu adalah nilai kebajikan universal ya. Yang tadi dari awal saya sudah sampaikan. Bisa dikembangkan, bisa, nggak cuma itu saja. Nah, seperti ini. Ibadah tepat waktu, juga dapat dipercaya, peduli sesama, disiplin tepat waktu, menghargai guru dan teman, sopan dan santun. Kalau ada anak-anak berbicara kotor, boleh dipanggil Bapak Ibu. Karena ada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Panggil. Keyakinan kelasnya apa? Ini Pak, sopan dan santun. Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu. Ya. Nah, mudah-mudahan dapat kita sama-sama terapkan di sekolah kita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Di antara 5 posisi tadi ya, pendukung, beban merasa bersalah, terima, pemantau, manajer tadi. Apakah hanya salah satu aja yang harus kita terapkan atau bisa sekali-kali itu, bisa sekali-kali membuat merasa bersalah? Iya. Baik Bapak Ibu, kemarin memang sudah kita diskusikan juga bahwa pilihan harus ada pilihan. Berarti pilihan terbaik adalah posisi manajer. Karena dari penghubung sampai ke teman itu masih ada nilai negatifnya yang dapat biasanya ke psikologi anak. Maka kita harus menghindari yang bisa menekan mental atau psikologi anak. Makanya yang tidak betul-betul yang dinilai positif terbaik, nilai positifnya itu adalah posisi manajer. Nah ini yang kita terapkan di sekolah kita. Ya, itu merupakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Jangan lari daripada ini baru. Bahasanya boleh dikembangkan, boleh dengan bahasa kita. Tapi jangan kata-kata masuk konsekuensinya apa. Nah, seperti itu. Kalau kamu tak nanti aturan konsekuensinya apa? Nanti jangan masukkan kata-kata konsekuensi. Kita nggak ada konsekuensi atau hukuman. Tapi kata-katanya cukup mencari solusi setiap kesalahannya dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik anak Bapak. Hari ini Bapak ingin kita bersama membuat keyakinan kelas di kelas 5. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Baik. Keyakinan kelas itu ada apa? Kamu pernah tidak mendengar namanya peraturan sekolah? Kemudian tata tertib. Nah, keyakinan kelas ini ya lebih nantinya akan membuat kamu bertanggung jawab.
Karena kamu yang akan membuat keyakinan kelas itu sendiri. Ya, kamu yang membuat berarti kamu akan bertanggung jawab apa yang kamu tuliskan. Bapak kasih contoh misalnya, kamu kepengen kelas ini bersih. Kira-kira apa yang kamu harus lakukan itu? Piket ya, berarti kita harus menjaga apa? Kebersihan apa? Menjaga kebersihan itu salah satu keyakinan kelas kita. Contoh lagi misalnya, kamu ingin datang ya tidak terlambat lagi ke sekolah. Misalnya masuk jam 7, maka kita harus datang sebelum jam 7. Kira-kira apa keyakinan kelas yang kamu inginkan tuh? Apa? Iya, datang tepat waktu. Berarti kamu sudah sedikit paham gitu. Itu datang tepat waktu salah satu keyakinan kelas. Kemudian di kelas kamu tidak boleh misalnya apa, tidak mau kelas kita ini saling berkelahi di antara teman misalnya. Ya. Nah, keyakinan kelas yang kamu inginkan apa biasanya itu? Menghargai, menghormati. Ya, itu yang termasuk dengan keyakinan kelas. Ya. Nah, keinginan-keinginan itulah yang kamu nanti tuliskan di stick note. Ingat, keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Contoh, misalnya Bapak Susneto, tidak boleh membuang sampah. Itu kata-kata negatif. Ada kata-kata tidak. Ada lagi misalnya, dilarang berkelahi di kelas. Nah, itu salah satu ada kata-kata negatif. Tak boleh itu keyakinan kelas itu ada kata-kata negatif. Dilarang, tidak, jangan, itu termasuk kata-kata negatif. Kita harus menggunakan kata-kata positif seperti tadi, saling menghargai, ya kan? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, itu termasuk keyakinan kelas. Oke, paham? Dan Bapak akan bagikan stick note, masing-masing akan mendapatkan satu dan tuliskan satu saja keyakinan kelas. Kita mulai. Semangat. Kita lihat ya satu persatu ya. Baik, di sini kita lihat ada berkata jujur ya. Ini salah satu keyakinan kelas. Tepuk tangan semuanya. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada lagi saling menghormati sesama teman. Boleh. Kemudian ada saling tolong menolong. Ya, bagus. Ya. Setelah keyakinan kelas ini kita sepakati, maka Bapak ingin kamu menandatangani kesepakatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asila dari kelas 5B. Saya senang dengan
Buat keyakinan kelas ini, insya Allah saya akan menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regi dari kelas 5B. Saya akan menjalankan keyakinan kelas ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farza dari kelas 5B. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya akan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil dari kelas 5B. Terima kasih kepada Pak Irzan telah mengajak kami untuk membuat keyakinan kelas. Insya Allah kami menjalankannya. Selamat pagi kawan-kawan. Saya Desa dari kelas 5B. Setelah membuat keyakinan kelas ini, saya akan melakukan waktu. Keyakinan kelas. Kami siap. Tepuk tangan.